Baik, mari kita mulai dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Baik, alhamdulillah di pagi ini kita kembali ya bersama-sama melakukan kuliah subuh atau kuliah menjelang syuruk ya, sambil menunggu syuruk. Kita akan sama-sama ngaji ya. Baik itu Quran ya, ayat Quran maupun hadis maupun sejarah ya. Mari kita sama-sama untuk ngaji. Kemarin kita sudah mengkaji tentang tadabbur ayat ya. Sebelumnya kita mengkaji hadis dari Adabul Mufrad ya. Pagi ini saya akan sampaikan, dan mungkin saya memilih ini untuk mengakhiri atau di akhir-akhir Ramadan ini, yaitu tentang Ummahatul Mukminin ya, atau Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin. Jadi tentang biografi Ummahatul Mukminin ya. Kita ambil dari kitabnya Syekh Mahmud Al-Misri ya, Ummahatul Mukminin, yang judul aslinya adalah Ummahatul Mukminin Zaujatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi kita mengkaji dari kitab Ummahatul Mukminin karya Syekh Mahmud Al-Misri. Kenapa kita perlu mengkaji ini ya? Karena kita sebagai seorang mukmin ya, sebagai seorang mukmin itu kalau diibaratkan seperti halnya kita dengan orang tua ya, maka semua mukmin, semua orang yang beriman pada Allah itu sejatinya juga memiliki ayah dan bunda, memiliki orang tua ya. Siapakah ayahnya? Yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah, kemudian siapakah bundanya? Ya, yaitu adalah Ummahatul Muslimin, Ummahatul Mukminin, yaitu istri-istri Rasulullah SAW. Yang kita tahu memang Rasulullah SAW tidak hanya memiliki satu orang istri, tapi beberapa orang istri. Jadi semua istri beliau itu tentunya adalah Ummahatul Mukminin, adalah ibu-ibu orang-orang beriman. Ya, ibunya orang-orang beriman, termasuk kita insya Allah. Nah, dan kita memang perlu terus mengkaji kehidupan mereka. Jangan sampai kita ya diibaratkan seperti menjadi anak durhaka ya. Kenapa durhaka? Karena tidak mengenali orang tuanya. Padahal kita seharusnya harus mengenali. Kita tidak hanya mengenali ya, kita kenal, kita paham, dan kita berharap tentunya ya sekarang ini di dunia, walaupun kita secara fisik barangkali tidak bisa bertemu dengan beliau, dengan baginda Rasulullah SAW, dan juga dengan istri-istri beliau ya, dengan ayah dan bunda kita secara
ideologis ya istilahnya, ya, secara keimanan ya. Kita berharap semoga kelak ya di hari akhirat, di kampung akhirat kelak kita dipertemukan bersama mereka di surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wa min ibadika sholihin. Sesungguhnya kita tiap hari memang sebetulnya selalu ya minta pada Allah ya. Paling enggak 17 kali lah kita minta pada Allah di sholat kita ya, di sholat fardu kita, di sholat wajib kita, itu kan berarti 17 rakaat. 17 kali paling tidak kita minta pada Allah untuk ya ditunjukkan ya oleh Allah jalan yang lurus, yaitu adalah jalan lurus, jalan Allah, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Ya, jalan yang memang dinaungi oleh petunjuk Allah ya, oleh petunjuknya ya. Yaitu adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka ya. Jadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Yang Allah kemudian terangkan ya tentang ayat ini, siapa mereka yang diberi nikmat, itu yang dimaksudkan adalah ya mayuti'illah wa rasul ya, faulaika ma'al ladzina an'amallah ya. Orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah, akan bersama ya. Mereka akan dipersamakan oleh Allah ma'alladzina ya, minan nabiyyin. Di pertama dari golongan orang-orang yang dari golongan manusia paling terbaik, yaitu adalah minan nabiyyin, dari para nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin ya. Karena itulah kenapa pentingnya kita harus mengenali orang-orang terbaik ini. Kita harus mengenali para nabi ya. Maka banyak sekali nabi, banyak sekali rasul yang kita pun perlu kemudian mengkajinya ya. Nah, lebih-lebih adalah baginda Rasulullah SAW, maka kita wajib juga untuk mengkaji sirah nabawiyah. Nah, selain itu tadi saya sampaikan, kita sebagai seseorang mukmin, kita memiliki tidak hanya ayah, tapi kita juga memiliki bunda, yaitu adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pentingnya kenapa kita mengkaji ya, agar kita mengenali, dan tentunya tidak hanya kita mengenali dengan mengkaji, mendapatkan kemudian petunjuknya, tapi yang lebih penting dari itu adalah kita mengikuti, kita mencontoh, meniru. Hari ini ya, kalau kita perhatikan, kita maupun orang-orang lain ya, manusia yang lain itu kalau kita perhatikan, maka sesungguhnya dalam ya menjalani kehidupan itu kita tentunya ya punya dasar ya. Kita tentunya itu punya istilahnya apa ya, latar belakang kenapa kita melakukan hal-hal itu. Nah, maka seharusnya kita sebagai seorang muslim itu, sebagai seorang mukmin itu, dasar kita itu adalah petunjuk Allah ya. Dasar kita harusnya adalah petunjuk Allah ya, baik itu yang ada di dalam Al-Qur'an maupun kemudian melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya juga termasuk sirah ya, sejarah ya, yang kita bisa ambil kemudian ibrohnya, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ya, kita katakan dalam surah Yusuf ayat terakhir ya, sungguh adanya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu. Nah, karena di antara isi Quran adalah mengkisah, maka kisah-kisah itulah penting ya untuk sebagai pelajaran buat orang-orang yang ya mengerti, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman ya. Yang dari pelajaran itulah kemudian orang-orang itu mempraktekkan bagaimana kehidupan sehari-hari. Nah, ya apakah ada dasar yang lain? Ada. Ya, kalau manusia tidak ya mengambil petunjuk Allah sebagai dasar hidupnya, yang kalau itu berulang-ulang dilakukan itu menjadi satu pola atau tradisi ya, atau menjadi akhlaknya ya. Kalau mereka tidak mengambil dari petunjuk Allah ya, maka sungguh dia akan mengambil yang lainnya mesti. Mungkin dia akan bisa meniru orang-orang lain. Dia akan bisa meniru ya dari orang-orang, barangkali kebiasaan orang-orang kafir, kebiasaan orang-orang Nasrani, kebiasaan orang-orang Yahudi ya, dan kebiasaan orang-orang lain. Padahal jelas ya. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita mohon perlindungan pada Allah ya di Al-Fatihah kita juga itu, agar kita dijauhkan dari mencontoh yang salah dan sesat ya. Yaitu dari orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, yang kita tahu juga mereka menyebarkan ya ajaran-ajaran mereka ya. Nah, yang lainnya adalah kalaupun mereka tidak berdasarkan pada petunjuk yang lain
selain Allah, maka ya minimal tuh orang akan hanya mengikuti hawa nafsunya sendiri, hanya mengikuti keinginannya sendiri. Kalau orang Jawa bilang sakarepe dhewe, dia melakukan sesuatu itu sakarepe dhewe. Nah, kita nggak bisa sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang kita sudah diberitahu, ya kita sudah mengerti, memahami, kita nggak bisa hidup sakarepe dhewe. Ya, maka kita harus kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulullah SAW. Nah, jadi kembali mari ya kita mulai kajian di pagi ini. Ya mungkin belum masuk ya karena ini baru pengantar dulu. Nah, mungkin besok dan seterusnya ya, kita coba untuk rangkumkan ya, ringkaskan, karena dalam waktu 10-15 menit nggak mungkin ya kalau kita detail mengkaji walaupun hanya misalkan satu biografi ya, satu tokoh, satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun nggak cukup kalau hanya 10 dan 15 menit ya. Ini perlu kajian yang panjang ya, paling nggak insya Allah mulai besok coba kita akan ringkaskan ya, kita akan ringkaskan poin-poin yang penting yang ada di dalam biografi ya istri Nabi itu ya, sehingga kita bisa kita mendapatkan pelajaran, dan dari pelajaran itulah hikmahnya kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang lagi-lagi pentingnya itu, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ya, pentingnya ketika kita itu mengkaji kisah, sejarah, cerita ya yang nyata ya, ini yang diabadikan oleh Allah ya, maupun disampaikan oleh lisan mulia Rasulullah SAW itu kita mendapatkan pelajaran, kita mendapatkan hikmahnya ya, dan pelajaran dan hikmah itulah yang kita kemudian jadikan sebagai dasar praktek dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Semoga kita dimudahkan ya. Sebagai pengantar, ada kita ketahui bahwa istri Nabi SAW tidak hanya satu ya, yang kita kenal beberapa ya, dan di sini ada disebutkan di kitab ini ada 13 ya kalau nggak salah, 11 atau 13 ini nanti. Yang pertama adalah Khadijah ya, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, itu yang pertama. Yang kedua adalah Sayyidatina Saudah ya, Saudah binti Zam'ah. Yang ketiga adalah Aisyah binti Abu Bakar. Yang keempat Hafsah binti Umar. Kemudian yang kelima Zainab binti Khuzaimah. Yang keenam Ummu Salamah. Yang ketujuh Zainab binti Jahsi, ada 2 Zainab berarti ya. Yang kedelapan Juwairiyah binti Haris. Yang kesembilan Sofiyah binti Huyai. 10 Ramlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah. Dan 11 ya Maimunah binti Haris. Oke, berarti ada 11 yang diterangkan atau disebutkan di kitab ini ya. Nanti barangkali tiap pagi kalau bisa kita 2 ya minimal barangkali. Nah, yang menarik secara sekilas dulu sebagai pengantar hari ini pagi ini adalah Rasulullah SAW itu punya hubungan yang sangat dekat dengan para sahabatnya. Bahkan Rasulullah SAW itu kemudian mengikatkan hubungan itu tidak hanya hubungan secara pertemanan ya, tapi kemudian mengikat hubungan itu hingga hubungan persaudaraan, hingga kerabat, hingga persaudaraan. Ya, contoh yang menarik adalah dari 4 sahabat besar beliau, mereka semua adalah termasuk as-sabiqunal awalun. Mereka lah kemudian yang menjadi penerus Rasulullah SAW sebagai khalifah, yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Yang menarik adalah dari 4 sahabat besar tersebut, 2-nya adalah merupakan menantu beliau dan 2-nya adalah mertua beliau ya. Tadi ketika kita sebutkan nama istri-istri beliau, maka muncul binti Abu Bakar, muncul binti Umar. Karena memang putri Sayyidina Abu Bakar dan putri Sayyidina Umar itu adalah istri beliau. Sedangkan ada 2 sahabat lain beliau yang menantu beliau, yaitu Sayyidina Utsman yang bahkan menikahi tidak hanya 1 putri beliau ya, sampai 2 putri beliau, yaitu Zainab dan Ummu Kulsum ya. Nah, kemudian yang keempat adalah Sayyidina Ali yang kita tahu ya, menikah dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anhum ajmain ya.
Jadi ini sangat menarik ya, sangat menarik. Karena memang begitulah hubungan sesama mukmin, tidak hanya kekal di dunia tapi harapannya adalah kekal hingga kelak akhirat. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk mengkaji, memahami, mendapatkan berbagai macam pelajaran ibrah dari kehidupan orang-orang terbaik yang pernah dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, dan semoga kita kelak di kampung akhirat bisa dikumpulkan oleh Allah bersama dengan mereka. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama akhiri untuk pertemuan pagi ini dengan kifatul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.